Oke lekku, jadi pada kesempatan kali ini aku mau membawakan sebuah film yang dimana film ini sangat mengundang adrenalin kita. Judul dari film ini itu Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 atau Part 1. Jadi tak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam film. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya kapal selam dari Rusia yang bernama Sevastopol. Konon katanya kapal selam Sevastopol ini tidak bisa dideteksi oleh teknologi apapun. Di dalam kapal diperlihatkan ada anggota marinir dari Rusia sedang memegang sebuah kunci yang berbentuk salib, yang dimana kunci itu katanya bisa membuka atau menyalakan sebuah mesin rahasia yang sangat canggih pada dunia saat itu. Dikatakan juga siapa yang bisa menggunakan mesin tersebut, maka dialah penguasa dunia. Adegan berpindah yang dimana di sini ketika awal mula perjalanan kapal selam Sevastopol itu berjalan lancar, tiba-tiba di alat radar didapatkan sebuah kapal selam lain yang sedang menuju dengan kecepatan tinggi ke arah kapal selam Sevastopol. Yang mana di sini awalnya mereka kapal selam itu hanya ingin melintas saja, sekarang mereka malah panik karena kapal ini tuh arahnya ingin menabrak kapal selam Sevastopol itu sendiri. Karena para orang-orang di dalam kapal ini panik, mereka akhirnya terpaksa melancarkan serangan torpedo. Yang dimana ketika serangan torpedo itu dilancarkan, kapal selam lain itu menghilang secara tiba-tiba. Yap, nggak salah dengar, kapal ini tiba-tiba menghilang seperti hantu ya lekku. Nah, yang lebih aneh di sini, torpedo yang tadi dilancarkan oleh kapal Sevastopol ini untuk mengarah kapal selam itu yang tiba-tiba menghilang. Namun, torpedo ini dia memutar arah baliknya kembali, yang dimana ia mengarah ke kapal selam Sevastopol itu sendiri, serta ia menghantam kapal Sevastopol dan orang-orang di sana semua tewas akibat ledakan yang sangat dahsyat tersebut. Nah, adegan dipindahkan ke masa kini, yaitu beberapa tahun ke depan. Di sini diperlihatkan seorang agen yang sedang menyamar menjadi penjual mie ayam keliling. Dari situ diperlihatkan penjual mie ayam keliling ini atau agen rahasia ini, ia membawa suatu kotak, dimana dipikir orang-orang itu merupakan kotak makan, ternyata isi kotak itu merupakan sebuah rekaman rahasia. Yang dimana rekaman rahasia ini ditujukan kepada agen terbaik pada saat itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ethan. Di sini diperlihatkan bahwa Ethan telah menerima rekaman rahasia tersebut. Yang dimana di sini diperlihatkan bahwa isi dari rekaman rahasia untuk Ethan tersebut, yaitu ada seseorang yang menyuruh Ethan ini mengambil kunci berbentuk salib tadi yang telah tenggelam di lautan. Dikatakan pula di sini bahwa rekan dari Ethan sendiri yang bernama Phil Schaffhaus atau disebut Ilsak ini, dialah yang mencuri satu kepingan dari kunci salib tersebut. Dikabarkan juga Ilsak ini sekarang sedang diburu oleh para pembunuh bayaran. Tanpa banyak basa-basi lagi, tanpa banyak concang-cancing, Ethan dia langsung pergi ke Gurun Arab yang dimana di situ Ilsak berada. Dia situ dengan tujuan untuk menyelesaikan misinya tersebut. Nah, diperlihatkan di sini Ilsak sedang sembunyi-sembunyi dari para pembunuh bayaran tersebut. Nah, di sini ketika Ethan sedang dalam perjalanan menuju tempat Ilsak sembunyi itu, sangat disayangkan bahwasanya para pembunuh bayaran tersebut duluan sampai ke tempat itu. Jadi mau tak mau, Ethan yang baru sampai, ia harus memberikan sebuah kode rahasia dari pantulan cahaya. Namun di situ sangat disayangkan sekali, rupa-rupanya para anggota pembunuh bayaran tersebut melihat kode pantulan cahaya tersebut, sehingga Ethan pun dikejar-kejar oleh para pemburu bayaran tersebut. Di sini juga diperlihatkan Ethan yang sedang menghindari tembakan dari para pembunuh bayaran tersebut serta ia melarikan diri. Tak lupa pula di sini diperlihatkan Ilsak yang sedang menembak para pembunuh bayaran tersebut. Apalagi dengan skill menembak yang jago. Dia seorang wanita yang tangguh dan jago. Bahkan tembakan yang tersebut bisa melumpuhkan beberapa dari anggota pembunuh bayaran tersebut. Nah, ketika hal tembak-tembakan dan kejar-kejaran terjadi, dan juga dengan munculnya tiba-tiba badai pasir,
Yap, karena itu di gurun. Pastinya kalian tahu tentang adanya badai pasir. Dari situ Ethan yang sedang memanfaatkan badai pasir untuk mengalahkan pembunuh bayaran tersebut, maka ia memancing ke bangunan-bangunan tua. Yang dimana situ ia akhirnya berhasil. Singkatnya, ia berhasil mengalahkan mereka semua. Dan tidak lupa dengan bantuan si Ilsak tadi. Namun di sini Ilsak terjatuh pingsan. Nah, keesokan harinya diperlihatkan bahwa para petinggi Intel sedang berkumpul untuk membahas The Entity, sebuah artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI. Tulisannya AI, bacanya UI. Di situ mereka membahas tentang teknologi yang tidak bisa dikontrol atau dikendalikan oleh manusia. Bahkan katanya teknologi ini bisa mengubah dirinya sebagai virus atau bisa juga ngehack sistem-sistem komputer gitu. Contohnya hal ini terjadi pada kapal selam Sevastopol yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yang dimana ini merupakan ulah dari entity itu sendiri karena mereka memanipulasi komputer dari kapal Sevastopol tersebut. Jadi sini kan ada yang nanya nih, kenapa gitu? Apa alasan mereka untuk memanipulasi komputer yang ada di kapal Sevastopol? Nah, alasannya gini, para orang-orang entity ini tahu bahwa kapal selam Sevastopol tersebut menyimpan sebuah mesin rahasia, yang dimana mesin itu merupakan mesin yang sangat berbahaya untuk entity. Kabarnya mesin ini bahkan bisa menghancurkan organisasi entity itu sendiri. Oleh sebab itu, maka mereka dengan sigap langsung menghancurkan kapal selam Sevastopol. Dan di sini dikatakan juga, inilah alasan mengapa dari berbagai negara-negara yang ada di dunia, semua mereka mengincar kunci salib tersebut. Karena kunci salib tersebut adalah kunci yang bisa membuka mesin tercanggih pada saat itu. Nah, di tengah-tengah perbincangan itu, salah satu dari direktur CIA yaitu Eugene Goodrich, dia mengatakan, ia menyarankan bahwa sebaiknya negara Amerika dengan segera harus menemukan kunci tersebut, karena kunci itu merupakan incaran dari berbagai negara-negara yang ada di muka bumi. Jadi memang sepenting itulah kunci itu. Karena dikatakan juga kunci itu, siapa yang mempunyai kunci itu, maka ialah yang dapat menguasai dunia ini. Sini juga terungkap, ternyata Eugene lah yang mengutus Ethan untuk merebut kunci itu dari Ilsak tadi. Namun sini Eugene sedang menunggu Ethan, kapan ia balik, kapan dia memulangkan kunci tersebut kepadanya. Oke, di situ sembari menunggu itu, salah satu dari direktur CIA juga menyambung perkataan dari Eugene ini. Bahkan dia mengatakan, aku tidak tahu apa itu organisasi IMF dan bagaimana cara kerjanya. Jadi pada saat itu organisasi IMF ini merupakan organisasi yang dimana organisasi ini musuhnya dari CIA gitu loh. Nah, jadi CIA ini mau mendapatkan kunci salib tersebut, sedangkan IMF ini juga ingin mendapatkan kunci salib tersebut. Nah, kembali lagi yang tadi, yang dimana pernyataan yang diucapkan oleh salah satu direktur CIA yang menyatakan hal tersebut bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang IMF. Nah, sini selagi si Eugene ini menjelaskan, tiba-tiba datangnya seorang petugas. Petugas itu tiba-tiba memberikan sebuah masker gas kepada Eugene. Ketika Eugene baru memakai masker gas tersebut, mendadak bom asap dilancarkan oleh sang petugas, yang dimana rupanya petugas itu dia memakai sebuah topeng. Ternyata adalah sang MC tercinta yaitu Ethan. Ya, di situ Ethan mengatakan, apa maksudnya semua ini? Aku tidak akan menyerahkan kunci ini padamu, biang. Ucap si Ethan. Aku juga tak menyangka kau akan setega itu. Kau mengirimkan para pembunuh bayaran untuk membunuh Ilsak di sana. Ucap Ethan. Ethan pun mengatakan bahwa sekarang Ilsak telah bersembunyi. Aku tidak membiarkannya untuk menampakkan dirinya kepada kalian. Nah, pada saat Ethan mengatakan itu kepada Eugene, tiba-tiba ada sebuah panggilan masuk di telepon Eugene, yang dimana Eugene pada saat itu tidak mendengarkan kata-kata Ethan dan langsung mengangkat sebuah panggilannya tersebut. Nah, pada saat ia mengangkat panggilan itu, Ethan
Ia memakai masker yang berupa wajah Eugene ini agar bisa melarikan diri dari gedung tersebut. Dan dia juga sebelum OTW nih ya, sempat-sempatnya ia menembakkan sebuah bius untuk si Eugene. Nah, semenjak kejadian itu, Ethan sekarang menjadi seorang buronan di dunia. Film dipindahkan ke bandara, dimana kayak aku bilang tadi, Ethan telah menjadi buronan dunia. Dan juga Ethan ini telah dicari-cari oleh polisi setempat, agen CIA, dan juga Eugene mengutus sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Jasper CS. Para anggota-anggota Jasper yang dilatih khusus untuk menangkap si Ethan itu. Nah, kembali lagi ke bandara, yang dimana Ethan dan para Ethan CS ini, para rekan-rekannya Ethan ini, mereka berkumpul untuk merencanakan sesuatu agar bisa mendapatkan sebuah kunci satunya lagi. Nah, di situ rencananya begini. Ethan, dia harus menjumpai sang pembeli barang antik yang kabarnya pembeli barang antik itu tahu tentang di mana kunci itu berada. Nah, pada saat berjalan di tengah-tengah bandara, Ethan merasakan ada hal yang berbeda, yang dimana ketika ada seseorang wanita yang berada di depannya, ia merasakan ya kayak ada kunci gitu, ada kunci salib tersebut. Dan itu betul pas dilihat oleh sistem CCTV dari salah satu rekannya. Situ dikatakan bahwa wanita itu mempunyai sebuah kunci salib tersebut yang berada di tasnya. Nah, namun itu bukanlah kunci aslinya, melainkan duplikatnya. Sontak di situ, karena yang lebih mengejutkannya lagi, wanita ini bukanlah seorang intelijen dan bukan juga seorang mata-mata, melainkan sang kucing pencuri. Nah, di sini Ethan dengan sigap langsung menyamperin wanita itu dan ngajak kenalan. Bahkan nama perempuan ini sendiri tidak terdapat di dalam data. Jadi wanita ini mengatakan ia ingin dipanggil dengan nama Grace. Oh ya udah, oke. Grace lah panggilannya. Untuk sampai akhir film Grace lah panggilannya. Di sini mereka saling memperkenalkan diri dan boom, Ethan mendapatkan kunci dari wanita tersebut, walaupun hanya duplikat ya. Situ wanita tuh heran. Berarti si Ethan ini juga tahu ya kan. Dia tahu apa di balik kunci itu. Nah, orang ini saling bertanya balik tentang apa kunci itu, dan pada akhirnya si Ethan ini ngajak orang ini kerjasama. Namun sayang sekali, perempuan ini dia licik orangnya, dia nggak mau kerjasama. Nah, sembari hal itu berpapasan pula diperlihatkan, kan ada rekan-rekan dari Ethan tadi yang mengecek komputer. Jadi masing-masing rekan itu membagi tugasnya masing-masing. Dan di situ diperlihatkan ketika salah satu dari rekannya si Ethan ini sedang mengecek komputer, diperlihatkan adanya seorang pria yang membawa tas, di mana tas itu berisi sebuah bom waktu. Sontak pada saat itu rekan dari setan ini dia datang ke tempat penaruhan tas gitulah, penaruhan koper. Nah, situ juga dia ngecek bahwa ternyata ini merupakan bom waktu yang mempunyai waktu selama 5 menit. Kalau enggak, ia akan meledak. Yang lebih ngerinya lagi, bom ini berisi nuklir, yang dimana kalau bom itu meledak, maka hancurlah seluruh bandara tersebut. Dan di situ dia berusaha untuk menjinakkan bom tersebut, sampai habis waktunya pun bom itu nggak meledak. Ternyata bom itu hanyalah sebuah prank. Yap, itu prank. Bom itu nggak meledak. Jadi tujuannya ini untuk menakut-nakuti, untuk membuat rekan-rekan dari Ethan ini panik. Situ kan Ethan juga tersambung tuh. Dia tahu tuh bahwa sebenarnya bom itu tadi, dia udah panik. Pas dia ngeliat kembali, kan dia lalai itu tadi. Pas dia lihat lagi, ternyata cewek licik tadi udah membawa kunci yang pegang Ethan tadi, dan dia langsung pergi meninggalkan Ethan. Nah, pas saat yang sama pula diperlihatkan Jasper CS di sini sedang mengejar Ethan. Sontak di situ Ethan pun berlari sambil mengejar cewek tadi. Namun ketika ia mengejar cewek tersebut, dia diperlihatkan dengan sosok bayangan pria yang tiba-tiba menghilang. Dan di sini ada tiang. Ngilang, gak ada lagi. Situ Ethan terkejut, dia panik, dan dia mengatakan dalam hatinya bahwa ini bukanlah misi yang mudah. Jadi dia menganggap, pas dia udah melihat kayak gitu, ia menanggapi bahwa ini merupakan misi yang sangat amat berbahaya. Nah, adegan diperlihatkan di mana Grace tadi yang pergi menghampiri
si pembeli barang antik. Namun sayang sekali, sang pembeli barang antik ini telah tewas dibunuh oleh Paris. Siapakah Paris? Paris merupakan seorang pembunuh bayaran juga. Pada saat itu juga, Ethan yang sedang mengejar Grace akhirnya sampai ke tempat Grace. Namun lagi dan lagi si Jasper CS ini tetap mengejar Ethan. Yang pada akhirnya Grace terlepas, Ethan pun kabur, dan Grace nggak dapat dua-dua. Nah, di lain sisi juga diperlihatkan Eugene yang kini mengatakan Ethan itu sangat susah untuk ditangkap. Jadi, ia menyuruh agar sebaiknya menangkap Grace dulu, karena mana tahu Grace ini bisa menjadi salah satu umpan untuk menangkap si Ethan. Di situ akhirnya Grace tertangkap di salah satu lokasi yang ada di Italia ya. Nah, kembali lagi ke Ethan, yang dimana Ethan juga pada saat itu ingin membantu si Grace. Ia berpura-pura menjadi seorang pengacara. Namun situ lagi dan lagi si Grace yang kurang ajar biadab ini malah menjebak si Ethan. Ia mengatakan si pengacara ini malah berak di celana. Masa sih dengan hal berak di celana, kata-kata berak di celana itu bisa menangkap setan? Memang kurang ajar. Oke, pada saat itu Ethan pun ditahan. Grace pun langsung sergap melarikan diri keluar dari ruangan penghakiman. Situ dia mencuri salah satu dari mobil polisi. Nah, ketika ia mencuri, ia langsung balap tancap gas. Dia lari dari polisi, CIA, dari para entity itu, dan dari si Ethan. Nah, pada saat itu juga terjadilah baku hantam yang kecil-kecilan ya. Dimana situ Ethan melepaskan orang-orang yang tadi telah megangnya, lepaskan, dan dia lari ngambil motor polisi dan tancap gas juga untuk mengejar si Grace. Nah, yang pada akhirnya Grace tiba-tiba mengalami sebuah kecelakaan dan boom, Ethan datang untuk membantu si Grace. Situ Ethan memecahkan kaca jendela mobil dan ia membantu untuk mengeluarkan si Grace. Namun sayang sekali, di situ mereka berdua telah dikepung oleh para polisi, agen CIA, bahkan Paris sang pembunuh bayaran. Namun pada saat itu Grace dia ingin melarikan diri, dia ingin kabur sendiri-sendiri. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Ethan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia memborgol tangan kanannya dengan tangan kiri Grace. Nah, dimana pada saat itu ya mereka kalau ingin melarikan diri harus pergi bersama-sama. Nah, walaupun mereka berhasil melarikan diri sama-sama, mereka sempat mengganti mobil. Yang dimana niat mereka mengganti mobil ini agar bisa melarikan diri dan agar tidak ketahuan oleh orang-orang tersebut. Namun Paris, pembunuh bayaran yang pintar ini, tidak mudah tertipu daya ya Lek ya. Itu dia tetap tahu dan terus menabrak yang senggol-senggol, body antara mobil dan mobil. Tapi di sini muncullah sebuah kehokian yang dimana terdapatnya sebuah ruangan yang nggak besar-besar amat. Dimana situ akhirnya mobil kecil yang diambil oleh Ethan dan Grace ini bisa melewati terowongan tersebut. Sedangkan mobil-mobil yang cukup besar, nggak cukup besar, yang normal-normal aja lah ya, yang lumayan tinggi gitu, nggak bisa melewati terowongan tersebut. Situ Ethan terus membalapkan mobilnya sampai pada akhirnya mereka tahu bahwa ini merupakan terowongan yang tersambung dengan rel kereta api. Di situ mobil tersangkut. Grace yang agak kesel situ mendapatkan sebuah kawat dan membuka borgol di tangannya. Jadi di situ Grace dia menjebak Ethan terkunci di dalam mobil. Di situ diperlihatkan posisi Ethan yang berada di dalam mobil agak sedikit panik karena borgol di tangannya yang belum terlepas. Apalagi dari kejauhan itu dia mendengar suara kereta api yang melaju dengan cepat ke arahnya. Dan boom, kereta api menabrak mobil. Namun Ethan dengan kehokian tingkat dewanya berhasil keluar dari mobil tersebut. Nah, selepas kejadian itu, Ethan kembali ke markasnya, yaitu ke markas para anggota IMF, dan di situ diperlihatkan para orang-orang anggota IMF telah berkumpul semuanya. Ada Ethan, Ilsak, dan 2 orang lainnya seperti Benji. Satu lagi aku lupa namanya. Di situ Ethan mengatakan, misi ini sangatlah berbahaya. Sebaiknya kalian tinggalkan aku. Mulai saat ini akulah yang akan mengambil alih dari misi ini. Namun mereka menjawab,
Tidak akan. Kami tidak akan meninggalkan rekan terbaik kami. Kita telah mencapai semua sejauh ini karena bersama-sama. Kita telah melalui susah senang bersama-sama. Maka kalau pada saat ini kau akan mati, maka kami semua juga akan ikut mati. Begitulah kesetiaan rekan-rekan dari Ethan ini. Di situ juga salah satu dari rekan Ethan ini mengatakan bahwa pria yang dilihatnya di bandara itu, sosok pria yang tiba-tiba menghilang, merupakan seseorang penyembah The Entity. Ia bernama Samidi. Di situ juga mereka mengatakan bahwa para pemerintah The Entity ini telah tahu siapa orang-orang terdekat si Ethan ini. Di situ juga dikatakan bahwa ketika kau sedang menjalankan misi, kau tidak boleh melibatkan perasaan, Ethan. Dikatakan pula di situ bahwa entity ini sudah tahu bagaimana cara kerjanya kita. Maka kita sendiri juga harus tahu bagaimana cara kerjanya The Entity itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, pada saat diadakannya pesta yang diadakan oleh para agen CIA, entity, dan macam-macam, Ethan dan Ilsak datang ke acara tersebut. Diperlihatkan ketika mereka datang ke acara tersebut, Grace juga datang. Grace juga hadir di pesta tersebut, di mana rupanya Grace disewa oleh Samidi tadi. Dan juga ada seorang wanita yang menyewa Grace, yaitu Alana. Tak lupa si janda pirang satu ini, dia bersama saudaranya satu lagi yang bernama Zola. Di situ dikatakan bahwa Samidi ini mengajak si Grace ini untuk bekerja sama. Jadi serahkanlah kunci salib tersebut. Oh no, sayang sekali. Di titik ini Grace mengatakan bahwa ia tidak ingin bekerja sama dengan si Samidi. Samidi situ diperlihatkan dengan wajahnya yang mulai agak kesal. Namun Alana di sini ia dengan tenang mengatakan sebaiknya kita selesaikan masalah ini secara damai, secara tenang, anteng, tentram. Nah, setelah pembicaraan yang panjang bla 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 bla, tapi akhirnya mereka juga tetap tidak akan menjalin kerjasama. Ia juga mendengar percakapan antara Grace, Alana, dan si Samidi. Oleh sebab itu, karena ia mendengar bahwa rencananya dibatalkan, situ Ethan dengan agak sedikit kesal, terjadilah baku hantam yang membangkitkan adrenalin kita. Walaupun Ethan cuma melawan seorang kerucu, ya, tapi lumayan sih daripada tidak ada perlawanan ya, Lek kan? Oke, lanjut di sini Grace yang sedang melarikan diri dari Samidi dan anggota-anggota yang lain. Perlihatkan juga selesai baku hantam, Ethan langsung mempelit. Ia mengejar si Grace ini. Ia menanya lokasi jalur apa di mana Grace kepada temannya. Namun sayang sekali, lagi dan lagi ya, alat komunikasi, alat teknologi mereka sudah dihack oleh para The Entity. Situ akhirnya The Entity menyesatkan si Ethan. Pada akhirnya Ethan sampai ke gang yang cukup kecil dan juga ia telah ditunggu oleh Paris. Paris ini rupanya adalah anak buah dari si Samidi. Juga Paris dan everybody dan teman-temannya ingin menyergap si Ethan. Namun Ethan, sang MC dari film ini, berhasil dengan mudahnya mengalahkan mereka. Diperlihatkan juga di sini Grace yang sekarang dijegat oleh si Samidi, yang pada akhirnya di situ berujung dengan terjadinya baku hantam. Walaupun di sini Grace kalah dan pingsan, tiba-tiba Ilsak datang dengan membawa pedangnya. Jadi inilah contoh wanita yang patut menjadi idaman. Apalagi pandai ngaji, pandai berpedang, dan penembak jitu. Wah. Oke. Walaupun di sini Ilsak bertarung menggunakan katana, namun sayang sekali Ilsak pun tetap kalah karena yang dia lawan itu adalah villain dari film ini. Nah, di sisi lain diperlihatkan kembali Ethan yang telah mengalahkan si Paris dan yang lain. Ia bergegas untuk menuju ke tempat Grace karena kalau tidak maka kunci salib tersebut akan jatuh ke tangan yang salah. Nah, sampai akhirnya Ethan tiba di tempat Grace dan Ilsak. Selama pertarungan tadi Ilsak kalah dan terkena tikam oleh si om duda jamet itu ya, Le, ya, yang mengakibatkan Ilsak tewas di situ.
Di sini diperlihatkan wajah dari si Ethan yang sangat sedih dan merasa bersalah atas kehilangannya salah satu sahabatnya, bestotnya. Keesokan harinya diperlihatkan Grace telah dibawa ke markas IMF. Di situ Grace yang merasa bersalah, ia mengatakan kepada Ethan bahwa ia ingin bergabung ke dalam pasukan IMF. Walaupun agak sedikit ragu, namun keraguan itu berhasil dipatahkan oleh Ethan, yang mana Ethan mengatakan, "Bergabunglah bersama kami." Walaupun si Grace sempat ragu ingin bergabung dengan IMF, namun akhirnya keraguan itu dipatahkan oleh Ethan. Di sini diperlihatkan Grace membocorkan informasi bahwasanya Alena, Eugene, dan Samidi mereka akan melakukan interaksi bisnis di kereta cepat. Nah, sebab anggota IMF ini telah mendapatkan informasi dari Grace, mereka akhirnya membuat sebuah rencana pada saat itu. Yang dimana saat itu juga mereka membuat sebuah topeng yang berbentuk wajah Alena dan juga wajah Zola, adik dari Alana ini. Namun sayang sekali, walaupun topeng berwajah Alana ini siap dibuat, tapi topeng berwajah Zola ini hancur. Hasilnya gagal karena pada saat itu sempat dibobol oleh para pemerintah DNTT. Jadi awalnya mereka telah menyusun rencana agar mereka masuk ke dalam kereta cepat dan menyamar. Grace menjadi Alana dan Ethan menjadi si Zola. Nah, tapi sekarang rencana berubah, yang dimana Grace tetap berada di dalam kereta cepat, namun Ethan ini harus mengambil jalur adrenalin, jalur-jalur yang menantang. Keesokan harinya diperlihatkan Grace yang telah berada di dalam kereta cepat. Di sini juga diperlihatkan bahwa Alana yang posisinya lagi gerah nih. Dia pingin pergi ke ruang VIP untuk beristirahat. Tapi saat dia masuki ruangan VIP, di situ Grace telah menunggu dan memukul si Alana hingga pingsan dan ia keluar sebagai Alana. Awalnya sih sikap dari si Grace atau Alana palsu ini tidak ada keraguan ya, jadi normal-normal aja ya. Sampai pada akhirnya tiba-tiba Zola, adik dari Alana ini, merasakan ada yang berbeda dari kakaknya. Di sisi lain juga diperlihatkan Paris, yaitu bawahan dari si Samidi, yang masuk ke ruangan salah satu direktur CIA. Di situ diperlihatkan bahwa Paris telah menghajar, ia mengalahkan anak buah dari salah satu direktur ini. Dan juga setelah ia mengalahkan semua anak buahnya, ia mempersilahkan sang bosnya itu Om Duda Jamet masuk ke dalam ruangan. Itu diperlihatkan Samidi, ia berbicara kepada sang direktur tersebut. Aku lupa namanya. Pokoknya aku tahu singkatnya gini. Dia bilang, "Aku telah menaruh kepercayaan padamu, namun kamu telah mengingkarinya." Apa isi kepercayaan ini? Jadi di sini dibilang ya, direktur ini bilang kepada si Samidi bahwasanya ia telah memegang 2 buah kunci salib tersebut. Namun ternyata ia sendiri belum memegang kunci salib tersebut. Yang dimana saat itu Samidi yang kesal karena direktur ini telah membohonginya, terus ia membunuhnya. Ia menikam si direktur ini. Dan juga pada saat itu yang tidak kita sangka-sangka, Samidi juga membunuh si Paris yang berada di belakangnya. Jadi memang tujuan dari si Samidi ini agar untuk membunuh orang-orang yang mengetahui rahasia tentang kapal Sevastopol itu sendiri. Walaupun sudah terkena tikam, namun Paris tidaklah mati. Nah, di sini diperlihatkan juga yang Ethan sedang melalui jalur-jalur adrenalin, jalur-jalur yang menantang. Ia melewati bukit, pepohonan, segala macam hingga sampainya ke ujung bukit di tebing ya. Di situ ia sedang menunggu kereta cepat itu lewat di bawahnya. Nah, ketika ia telah melihat kereta cepat itu, ia memberanikan dirinya untuk bergerak, untuk melompat ke bawah. Sembari ia mengegas hondanya, ia di situ lompat dan mengembangkan parasutnya. Nah, diperlihatkan di sini kembali bahwa Grace yang telah dikepung oleh Zola dan anak-anak buahnya, di situ Grace sempat panik dan ingin menyerahkan dirinya. Namun
Ethan yang jatuh dari atas ke bawah dan boom, datang udah mengalahkan para Kroco. Memang MC kita satu ini luar biasa ya. Nah, di sini perlihatkan juga bahwa ada kunci salib yang dilempar oleh Grace karena tadi ia ingin menyerah karena ketakutan dengan si Zola. Namun di situ kunci yang terlempar tersebut diambil oleh si Om Jamet tadi, yaitu Samidi. Dia langsung membawa kabur ke atap. Sontak pada saat itu pun Ethan langsung mengejar si Om Jamet ini, yaitu Samidi, ke atap kereta api. Di situ juga Ethan menantang duel si Samidi. Pada akhirnya mereka pun duel. Disinilah pertarungan habis-habisan yang kita tonton, yang kita inginkan semua berada di pertarungan akhir. Ya, disinilah tempatnya. Di situ mereka bertarung tas tus. Namun ya pasti sudah ketebak lah siapa yang menang, yaitu sang MC dari cerita ini, Ethan. Situ Ethan sempat menahan. Ia mengunci beberapa tangan dari si Samidi ini. Namun ketika ia sedang mengunci pertahanan dari si Samidi ini, tiba-tiba Jasper CS yang berada di belakangnya menodongkan senjata dan menyuruhnya untuk menyerah. Tapi pada saat itu Ethan mengatakan, "Kalian boleh menangkapku asalkan kalian juga menangkap si Samidi." Tapi pada saat itu Ethan yang lengah. Tiba Samidi bangun dan menjatuhkan dirinya ke bawah, yang dimana posisi di bawah itu rupanya ada mobil truk gitu ya. Namun di sini Ethan telah mendapatkan kunci tersebut, dan sini juga Ethan harus panik dikit. Kenapa panik? Karena rupa-rupanya Samidi udah tahu bahwa hal inilah yang akan terjadi untuk kedepannya. Maka dari itu Samidi telah mematahkan, menghancurkan rem kereta apinya sejak dari awal tadi. Jadi kereta api pada saat itu tidak bisa berhenti ya, Lek. Di situ juga ketika Samidi terjatuh dari kereta api, ia mengaktifkan bom yang berada di ujung jalan kereta api, dan dimana kalau mereka sampai ke ujung itu, maka kereta akan hancur bersama orang-orang yang berada di dalam akan tewas semua. Tanpa pikir panjang, Jasper CS tidak jadi menembak si Ethan. Di situ mereka akhirnya bekerja sama demi melindungi para nyawa orang-orang lain. Di situ mereka akhirnya melepaskan gerbong, walaupun gerbongnya sempat hampir jatuh ke bawah, namun mereka akhirnya berhasil. Di sini juga diperlihatkan ketika Ethan sedang berada di ujung tanduk, yang dimana Ethan sedang menyelamatkan Grace karena Grace pada saat itu sedang terjatuh dari kereta api. Sama halnya seperti film Spider-Man, dimana Spider-Man itu kan berada di ujung tanduk tuh yang akhirnya ditahan oleh orang-orang. Sama juga seperti ini, Grace yang sedang terjatuh diselamatkan oleh Ethan. Ethan pun ikut terjatuh dan diselamatkan oleh Paris. Jadi Paris ini akhirnya membantu Ethan. Walaupun mereka pada saat itu sempat selamat, tapi di situ Ethan izin pamit pada mereka. Ethan di situ melompat ke bawah serta mengembangkan parasutnya untuk menemui rekannya dan menemukan kapal Sevastopol tadi. Film ini berakhir dengan menangnya Ethan melawan para bandit-bandit ini ya.